Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizky Saputra dengan NIM 233140700111055. Di sini saya ingin presentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UTS dalam matkul Cybersecurity. Di sini saya mengambil keamanan aplikasi. Sebelum itu aku ingin menjelaskan apa itu keamanan aplikasi. Jadi untuk yang pertama, keamanan aplikasi itu adalah mirip kayak perlindungan yang berfokus pada aplikasi dari ancaman yang dapat mengekspos data sensitif, merusak reputasi, atau menyebabkan kerugian pada finansial. Jadi intinya serangan cyber yang dilakukan terkhusus untuk aplikasi itu sih. Kemudian untuk yang kerentanan yang mungkin terjadi itu seperti backdoor, upload file yang tidak aman, eskalasi, database yang rusak atau gimana, habis itu device website, kemudian server yang terkompromi, dan pengungkapan data. Habis itu selanjutnya itu konsep teori keamanan aplikasi. Untuk konsep sendiri ada banyak ya. Itu contohnya ada yang saya sebutkan tadi, ada backdoor, upload shell script, eskalasi privilege, hacker database, data disclosure. Di sini saya ingin menggunakan backdoor. Sebelumnya backdoor itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk menyerang untuk mendapatkan akses tak sah ke sistem. Seringkali disembunyikan dalam aplikasi. Jadi seperti banyak kasus aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membobol bank-bank yang di Indonesia, banyak tuh kasusnya di masyarakat, sangat banyak yang terjadi gitu. Kemudian untuk selanjutnya itu untuk cara melakukan eksploitasi keamanan aplikasinya. Jadi sistem dari backdoor sendiri itu seperti mengunggah shell script yang disusupi melalui fitur upload file aplikasi. Jadi filenya tuh sudah di dalam aplikasi itu sudah ada script buat memasuki HP pengguna atau perangkat pengguna. Jadi udah virusnya itu di dalam aplikasi. Jadi ketika masyarakat atau pengguna mengunduh aplikasi tersebut, menginstal atau menjalankan, nah itu sudah pasti aplikasi itu akan langsung terintegrasi, langsung membobol masuk ke sistem gitu. Nah jadi sistem itu kemudian akan mendapatkan akses penuh ke server yang memungkinkan penyerang mengubah, menghapus, atau mencuri data. Jadi bahayanya itu ketika kita sudah menginstal, itu udah otomatis HP kita atau perangkat kita itu udah semuanya bisa dikendalikan oleh si hacker tersebut gitu. Dan untuk cara mengamankan aplikasi atau mitigasi serangannya yaitu ya langkah yang pertama itu dengan mengisolasi aplikasi yang ingin kita download itu dengan mengambil aplikasi web offline untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi misal kita lagi menggunakan internet atau gimana, kita harus langsung mematikan koneksi tersebut. Soalnya nanti kalau nggak dimatikan ya si hacker bakal bisa terus mengendalikan HP kita, mengendalikan perangkat kita. Soalnya yang aku tahu itu kalau internet terputus itu udah pasti nggak bisa nyambung lagi ke perangkat kita gitu, udah pasti keputus. Jadi kemungkinan hacker memasuki sistem terus mengendalikan HP kita tuh lebih nggak terlalu menyebar kemana-mana gitu. Kemudian dengan mengidentifikasi dan menghapus backdoor tersebut. Jadi yang pasti diidentifikasi, dicari tahu dulu aplikasi yang mana, dan habis itu ya dihapus langsung, di uninstall aja. Meskipun ya pasti nanti udah ada terlanjur yang masuk sistem, tapi seenggaknya aplikasi yang membuat virus itu udah kehapus, itu udah hilang gitu. Kemudian yang ketiga itu ya dengan memperkuat keamanan, seperti misal nggak download sih sebenarnya,
handphone ataupun laptop tuh sudah ada sistem keamanan, jadi udah pasti aman. Ya mungkin dengan meng-scan atau menghapus charger yang ada, virus yang ada di HP kita atau perangkat kita, biar nggak ada bekas yang tertinggal gitu. Kemudian untuk langkah-langkah mitigasi yang biasanya dilakukan itu seperti validasi input, pengontrol akses atau autentifikasi, enkripsi, penanganan kesalahan tepat, dan backup. Ya seperti itu. Jadi memastikan data yang dimasukkan itu tidak dapat disalahgunakan. Jadi kita memastikan data kita yang ingin kita masukkan gitu. Nah itu ya backup, ya mungkin kita bisa membackup data-data kita supaya lebih aman gitu. Dan dienkripsi, ya ini sih paling penting. Jadi lebih dikunci, bukan dikunci sih, lebih diamankan lagi. Kayak misal kita kalau punya WhatsApp atau aplikasi m-banking itu gunain enkripsi pihak kedua atau pihak ketiga mungkin. Jadi biar kuncinya tuh double biar aman gitu. Jadi untuk kesimpulannya sih, keamanan aplikasi sangat penting untuk melindungi data dan sistem dari serangan seperti backdoor, eskalasi hacip istimewa, dan lain-lain yang menyebabkan merusak integritas dan kerahasiaan data serta reputasi organisasi. Untuk menjaga eksploitasi, pengembang harus menerapkan praktik pengkodean yang aman seperti validasi input, autentikasi yang kuat, dan enkripsi data. Jadi seperti itulah. Selain itu penting juga untuk melakukan pencadangan data atau membackup data kita, supaya jika kita kehilangan data itu sudah masih ada backupan yang bisa kita gunakan gitu. Kemudian ya pasti mendeteksi kayak aplikasi yang mana yang membawa virus itu gitu. Kemudian ya dengan langkah-langkah itu pastinya dapat mengurangi risiko serangan lah, dan melindungi aplikasi dari ancaman yang akan datang gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika nggak ada contohnya, soalnya ini saya rekamnya dari HP. Sekian, apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.